Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita dengan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang disusun oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Dan semoga dengan kita selalu mengkaji, mempelajari tentang hal yang begitu besar ini, yaitu tentang perkara tauhid. Semoga dengan demikian Allah Subhanahu wa taala mengokohkan kita di atas kebenaran, menetapkan kita di atas kebenaran dan tidak bergeser dari kebenaran walaupun diterjang dengan gelombang dan tiupan yang begitu kuat. Akan tetapi semoga dengan kita terus mempelajari akidah, maka kita terus kokoh di atasnya. Kita kuat di atasnya dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak bergeser darinya, dari kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita, dari kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga hal ini, maka kita terus mempelajari dan terus mempelajari daripada tauhid, pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah sebagaimana
dijelaskan dalam beberapa pertemuan kita yang lalu, menerangkan tentang banyak-banyaknya menerangkan tentang tauhidul asma wa sifat, kebenaran pemahaman, kebenaran akidah dalam tauhidul asma wa sifat. Dan pada pelajaran yang lalu kita telah mulai masuk pada pembahasan tauhidul asma wa sifat, dan kita menyebutkan kaidah besarnya, bahwasanya kita beriman terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala sifatkan dirinya dengannya, dengan sifat tersebut, dan kita beriman dengan apa yang disifatkan oleh Rasulullah SAW, menerangkan tentang sifat Allah Subhanahu wa taala di dalam sunnah. Inilah kaidah besar yang kita simpulkan pada pelajaran yang lalu, yang diistilahkan dengan tauqifiyah, bahwasanya tauhidul asma wa sifat adalah tauqifiyah, artinya terbatas di dalam Al-Quran dan Sunnah dan tidak melewati Quran dan Sunnah. Terbatas terhadap apa yang ditetapkan dan dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah dan tidak melewati Al-Quran dan Sunnah. Bahwasanya pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala hanya bisa diwujudkan dengan dibangun di atas wahyu, dengan dibangun di atas wahyu, dan wahyu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Selama yang datangnya dari Sunnah Rasulullah SAW adalah sahih, maka kita menerimanya tanpa melihat apakah dia adalah hadis yang mutawatir ataupun dia adalah merupakan hadis ahad. Selama itu adalah merupakan riwayat yang sahih, mutawatirkah atau ahadkah, maka kita meyakini dan menerimanya. Kita meyakini dan menerimanya. Karena sesungguhnya ajaran-ajaran Islam, baik dalam tauhid ataupun yang lainnya, justru banyak dikandung atau dibawa dengan melalui riwayat-riwayat hadis ahad, bukan dengan hadis mutawatir. Jikalau saja seseorang dalam beragama, terlebih lagi dalam masalah tauhid, hanya menerima hadis mutawatir, maka begitu banyak hadis-hadis ahad yang akan dia tolak. Kenapa saya jelaskan hal ini? Karena di antara sebab penyimpangan dalam bab tauhid al-asma wa sifat, yaitu adanya sebagian yang membedakan antara hadis mutawatir dan hadis ahad. Inilah yang kita telah jelaskan pada pertemuan kita yang lalu. Kemudian Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menjelaskan, selanjutnya setelah menjelaskan kaidah besar dalam bab tauhidul asma wa sifat, maka kemudian beliau menjelaskan empat cara menyimpang, empat cara yang harus diwaspadai, empat cara yang salah, yang menyimpang, yang batil,
dalam tauhid asma wa sifat. Apa keempat masalik tersebut? Apa keempat jalan yang menyimpang tersebut dalam tauhid asma wa sifat? Beliau mengatakan min ghairi tahrifin wala ta'til. Bahwasanya dalam menerima, mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka kita menjauhi tahrif, menjauhi bentuk penyimpangan, sebagaimana nanti akan kita jelaskan. Wala ta'til, dan juga kita menjauhi ta'til. Ini yang kedua, yaitu peniadaan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi tahrifin wala ta'til. Yang ketiga, wa min ghairi takyifin wala tamthil, atau wala takyifin wala tamthil, yaitu wala takyif yang ketiga, yaitu tidak membagaimanakan. Wala tamthil yang keempat, yaitu tidak menyerupakan, yaitu tidak menyerupakan. Inilah keempat penyimpangan dalam tauhidul asma wa sifat. Yaitu penyimpangan yang pertama, bentuknya adalah penyimpangan lafaz dan makna, itu yang diistilahkan dengan tahrif. Kemudian penyimpangan yang kedua, yaitu ta'til, kaitannya dengan pengingkaran nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyimpangan yang ketiga, yaitu takyif, yaitu membagaimanakan, menetapkan bagaimananya. Dan yang keempat adalah ta'til, adalah tamthil, yaitu meniadakan nama, yaitu menyerupakan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Inilah keempat penyimpangan sebagaimana kita akan jelaskan insyaallah. Yang jelas sebagai pengantar bahwasanya dalam bab tauhidul asma was sifat, dalam bab tauhidul asma was sifat, maka itu terbangun di atas dua hal. Terbangun di atas dua hal, yaitu dibangun di atas an-nafi, peniadaan, dan al-itsbat, penetapan. Sebagaimana dalam tauhidul uluhiyah ada peniadaan, yaitu peniadaan sesembahan-sesembahan yang batil selain Allah Subhanahu wa taala, dan ada penetapan satu-satunya sesembahan yang benar, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka begitu pula dalam tauhidul asma wa sifat, maka kita meniadakan dan menetapkan. Inilah ya, tauhidul asma wa sifat dibangun di atas an-nafi dan al-itsbat. Meniadakan apa? Meniadakan apa yang ditiadakan oleh Allah dan Rasulnya. Meniadakan apa yang ditiadakan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, menetapkan apa? Menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Meniadakan apa yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, perlu dipahami bahwasanya dalam hal peniadaan harus disertai dengan penetapan kesempurnaan yang berlawanan dengan apa yang ditiadakan tersebut. Contohnya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yadhlimu rabbuka ahada." Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi. Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi. Maka di sini yang ditiadakan adalah sifat kezaliman.
bahwasanya Allah tidak menzalimi. Akan tetapi perlu dipahami bahwasanya ketika kita meniadakan Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi, berarti ketika kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak zalim, maka kita harus menetapkan apa yang berlawanan dengan zalim tersebut, yaitu sifat keadilan. Sifat keadilan. Ketika Allah Subhanahu wa taala tidak zalim, maka ini adalah merupakan sifat zalim, adalah sifat yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dirinya. Bersamaan dengan itu, hendaknya kita menetapkan kesempurnaan sifat yang berlawanan dengan hal tersebut, yaitu keadilan Allah Subhanahu wa taala. Karena sekedar peniadaan itu tidaklah mengandung pujian. Sekedar peniadaan itu tidaklah mengandung pujian sampai ditetapkan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang ditiadakan tersebut. Contohnya ketika Allah Subhanahu wa taala meniadakan sifat ngantuk dan tidur. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah Subhanahu wa taala tidak ngantuk dan tidak tidur. Maka sifat ngantuk dan sifat tidur yang ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini kita tiadakan karena Allah meniadakannya. Akan tetapi bersamaan dengan itu kita menetapkan sifat kesempurnaan yang berlawanan dengan ngantuk dan tidur, yaitu kesempurnaan qayyumiyatullah azza wajalla, kesempurnaan kehidupan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu dipahami dalam peniadaan. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala ketika menyebutkan di sini di awal bahwasanya dalam hal penetapan atau dalam hal beriman terhadap tauhid al-asma wa sifat, beliau mengatakan tanpa menyimpangkan makna dan tanpa meniadakan. Artinya dijelaskan oleh sebagian ulama bahwasanya dalam hal peniadaan itu bisa diwujudkan, dalam hal peniadaan itu bisa diwujudkan dengan selamatnya seseorang dari dua hal. Selamatnya seseorang dari dua hal, yaitu yang pertama selamat dari tahrif, dan yang kedua selamat dari ta'til. Selamat dari tahrif dan selamat dari ta'til. Ya. Karena tahrif dan ta'til ini adalah peniadaan, tapi peniadaan yang menyimpang. Oleh karena itu dalam hal peniadaan, maka seseorang bisa selamat dari penyimpangan ketika menjauhi dua ini, yaitu tahrif, penyimpangan, dan ta'til, peniadaan. Begitu juga dalam hal yang kedua, yaitu penetapan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, itu bisa diwujudkan, bisa benar, bisa tegak jika selamat dari dua hal juga, yaitu selamat dari takyif dan selamat dari tamtsil. Selamat dari takyif yaitu selamat dari membagaimanakan, karena ada orang menetapkan tapi membagaimanakan. Dan juga selamat dari tamtsil, yaitu dalam hal penyerupaan, karena ada juga yang menetapkan tapi menyerupakan. Ya, tapi menyerupakan. Maka ketika kita menetapkan al-asma was sifat, maka hendaknya kita selamat dari membagaimanakan dan selamat dari menyerupakan. Ya, pahami baik-baik ini.
Ya, pahami baik-baik. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menggandengkan penyebutan ini, menggandengkan penyebutan tahrif wa ta'til dan menggandengkan penyebutan takyif dan tamtsil. Digandengkan min ghairi tahrifin wala ta'til wa min ghairi tahrifin wala tamtsil. Digandengkan, ya, karena tahrif berpasangan dengan ta'til, penyimpangan itu berpasangan dengan ta'til, yaitu peniadaan. Kenapa? Karena orang yang menyimpangkan lafaz atau makna itu bisa berakibat meniadakan. Ya, perhatikan baik-baik bahwasanya penyimpangan dalam lafaz dan makna itu berakibat kepada peniadaan. Ya, berakibat pada peniadaan. Begitu juga seseorang yang membagaimanakan, yaitu takyif, itu berakibat kepada tamtsil, penyerupaan. Ketika dia membagaimanakan, maka dia akan jatuh nantinya akibatnya pada penyerupaan. Dan kita di dalam itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, di dalam Tauhidul Asma was Sifat, menetapkan tanpa membagaimanakan, menetapkan tanpa membagaimanakan dan tanpa menyerupakan, menetapkan tanpa membagaimanakan dan menyerupakan, dan meniadakan tanpa menyimpangkan dan mengingkari, yaitu meniadakan apa yang ditiadakan oleh Allah dan Rasulnya tanpa menyimpangkan, bersikap tahrif, dan tanpa bersikap ta'til, di mana ta'til ini adalah pengingkaran. Ta'til adalah pengingkaran, inkar adalah bentuk inkar, bentuk jahat, pengingkaran nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahami baik-baik istilah-istilah ini. Cerna baik-baik istilah-istilah ini. Ya, kita menyebutkan pada pelajaran yang lalu kaidah besarnya. Kemudian Ibnu Taimiyah rahimahullah berikutnya menjelaskan kepada kita 4 hal jalan yang menyimpang dalam tauhidul asma wa sifat. Yaitu yang pertama tahrif, yang kedua ta'til, yang ketiga takyif, dan yang keempat adalah tamtsil. Yang keempat adalah tamtsil. Nanti jika ada waktu kita juga akan menjelaskan tentang penyimpangan yang banyak terjadi di akhir-akhir ini, yaitu yang diistilahkan dengan tafwid. Tafwid ini juga bentuk penyimpangan, di mana sebagian orang ketika mendapatkan dan melihat nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mereka bersikap tafwid. Apa itu? Mereka mengatakan, saya tidak tahu maknanya. Ini maknanya ada, tapi hanya Allah yang tahu. Jadi ketika bertemu dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah Subhanahu wa taala istawa di atas arsy. Dia katakan istawa, ada maknanya, tapi hanya Allah yang tahu. Jadi dia menyerahkan maknanya bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Bahwasanya istawa itu seperti kata-kata alif lam mim yang tidak ditahu artinya. Yang tidak ditahu artinya. Maka yang seperti ini sebagaimana kita telah jelaskan secara rinci pada pertemuan yang lalu, bahwasanya ini menjadikan Al-Qur'an yang dipenuhi dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bukan menjadi kitab hidayah. Bukan menjadi kitab hidayah.
Karena mereka mengatakan bahwasanya tidak dipahami makna-makna yang terkait dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nanti tentunya jika ada waktu kita akan rinci dengan berkaitan dengan yang kelima ini, bentuk penyimpangan, yaitu at-tafwid. Kita akan jelaskan satu-satu bentuk penyimpangan-penyimpangan atau 4 bentuk penyimpangan tersebut. Bentuk penyimpangan yang pertama yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di sini yaitu tahrif. Tahrif. Apa itu tahrif? Kita sejak tadi mendengar penyimpangan-penyimpangan. Apa maksudnya penyimpangan atau tahrif dalam al-asma' was sifat? Tahrif itu terbagi 2. Tahriful mabna wa tahriful ma'na. Tahriful mabna wa tahriful ma'na. Penyimpangan dari sisi bentuk kata dan penyimpangan dari sisi makna kata. Penyimpangan dari sisi bentuk kata yaitu dengan kata lain tahriful lafaz wa tahriful ma'na. Penyimpangan dari sisi lafaz. Penyimpangan dari sisi lafaz itu dengan menambah huruf atau mengurangi huruf atau merubah harokat. Menambah huruf atau mengurangi huruf atau menambah harokat. Seperti contohnya mereka yang merubah harokat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu itu harokatnya di situ dhammah yang artinya bahwasanya yang berbicara adalah Allah berbicara kepada Nabi Musa. Maka mereka merubah harokat dhamma menjadi fathah, membacanya wa kallamallaha Musa. Artinya jika dengan harokat fathah berarti yang berbicara adalah Nabi Musa alaihissalam. Ya, maka ini adalah bentuk penyimpangan lafaz. Tahriful mabna. Ya, ini diantara contoh penyimpangan. Kemudian tahriful makna, dan ini yang lebih banyak. Perhatikan, tahriful makna ini yang lebih banyak. Ya, tahriful makna inilah yang banyak, yaitu menyimpangkan makna dari yang sebenarnya, menyimpangkan makna dari yang hakikatnya. Contohnya Allah wa ta'ala berfirman wa jaa rabbuk, wa jaa rabbuk, dan Allah Subhanahu wa ta'ala itu datang. Allah Subhanahu wa ta'ala itu datang. Maka mereka menyimpangkan maknanya dengan mengatakan wajaa amru rabbik, bahwasanya yang datang itu adalah keputusan Rabb, bukan Allah yang datang. Ini menyimpangkan makna. Bahwa Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW mengatakan yanzilu rabbuna, Allah turun. Allah turun. Bentuk penyimpangan makna yaitu tahriful makna dengan mengatakan yanzilu rahmatu rabbik, yang turun rahmat Rabb, bukan Allah yang turun. Ini namanya tahriful makna, penyimpangan makna, dan inilah yang banyak, lebih banyak. Dan dua-duanya berbahaya, baik tahriful mabna wa tahriful makna. Penyimpangan lafaz berbahaya, lebih berbahaya daripada penyimpangan makna dari satu sisi, karena dia merubah
merubah ayat dan merubah dalil, dan ini lebih berbahaya daripada penyimpangan makna. Tetapi penyimpangan makna juga bisa dikatakan lebih berbahaya daripada tahriful mabna, penyimpangan lafaz. Kenapa? Dari sisi lebih banyaknya orang yang tertipu. Ya, jadi banyaknya orang yang tertipu dalam penyimpangan itu lebih banyak tertipu dengan penyimpangan makna daripada penyimpangan lafaz. Dari sisi ini, maka penyimpangan makna bisa dikatakan lebih berbahaya daripada penyimpangan lafaz, daripada tahriful mabna. Ini adalah bentuk tahrif, yaitu penyimpangan. Terbagi dua tadi, tahriful lafaz wa tahriful makna, atau dengan kata lain tahriful mabna wa tahriful makna. Penyimpangan dari sisi lafaz dan penyimpangan dari sisi makna. Wala ta'til, ya, dan sifat yang kedua, sifat yang menyimpang yang kedua dalam tauhidul asma was sifat, yaitu ta'til. Apa itu ta'til? Ta'til adalah nafyul asma'i was sifat au ba'diha, meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, atau meniadakan sebagiannya, itu ta'til. Ya, dan ta'til ini pembahasannya panjang, kelompoknya banyak, tetapi kita simpulkan dan tidak akan kita rinci, kita simpulkan menjadi 3. Ya. Yang pertama yaitu seluruh nama dan seluruh sifat. Meniadakan seluruh nama dan seluruh sifat. Ini yang pertama. Dan ini kelompok Al-Jahmiyah wal falasifa dan yang semisalnya, di mana dalam hal ini dia mengingkari seluruhnya. Kemudian yang kedua yaitu yang menetapkan nama dan meniadakan sifat. Maksudnya dia menetapkan nama As-Sami'. Allah As-Sami', punya nama As-Sami', tapi bila sam'in. Allah memiliki nama mendengar, pendengar, tetapi tanpa pendengaran. Jadi dia menetapkan nama terkandung dalam nama tersebut. Ya, ini kelompok Al-Mu'tazilah dan yang semisalnya. Kelompok yang ketiga yaitu menetapkan nama, menetapkan sebagian sifat dan meniadakan sebagian sifat. Ya, ini rinciannya banyak, tapi kita simpulkan dan tidak akan kita rinci, tapi perlu diketahui saja untuk diketahui, yaitu menetapkan nama, menetapkan sebagian yang mengingkari, dan semua ini masuk dalam ta'til. Masuk dalam ta'til. Apa perbedaan tahrif dan ta'til? Ini bagus juga untuk kita pahami. Apa perbedaan tahrif dan ta'til? Sebagian ulama menyebutkan bahwasanya tahrif itu terjadi pada dalil.
Adapun ta'til itu terjadi pada madlul. Apa itu dalil dan apa itu madlul? Dalilnya itu lafaznya, madlulnya itu maknanya. Contohnya, ketika seseorang menafsirkan tangan Allah Subhanahu wa taala, menafsirkan tangan Allah Subhanahu wa taala dengan kekuatan Allah Subhanahu wa taala, maka ini dia terjatuh pada tahrif al-ma'na, penyimpangan makna. Dan itu juga disebut dengan ta'til. Jadi terkadang satu bisa tahrif dan ta'til, karena dia juga meniadakan makna yang benar. Setelah dia menyimpangkan, sebelum dia menyimpangkan makna, dia meniadakan makna yang benar. Meniadakan makna yang benar, maka kemudian menetapkan makna yang salah, di mana dia menafsirkan tangan dengan kekuatan. Tapi kalau dia mengatakan bahwasanya saya tidak tahu maknanya ini, saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini kita tidak katakan tahrif, penyimpangan, tapi kita katakan ini ta'til. Kita katakan ini peniadaan. Karena dia meniadakan makna yang zahir, yang nampak dari apa yang terkandung dalam lafaz tersebut. Jadi kedua hal ini, yaitu tahrifun wa ta'til, ini selalu bergandengan. Kadang seseorang yang tahrif itu bisa sampai pada ta'til akibatnya. Orang yang menyimpangkan makna itu bisa jatuh pada ta'til, yaitu peniadaan makna, mengingkari apa yang ditetapkan atau apa yang telah ditiadakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka dalam hal meniadakan membangun sesuai dengan akalnya. Membangun sesuai dengan akalnya. Jam berapa ini? 7 lewat? Nah. Yang jelas, adapun yang dua hal yang takyif dan tamthil, ini kita akan jelaskan pada pertemuan kita yang akan datang. Ini berapa menit lagi waktu Isya masuk? Jam 7 lewat. Coba lihat di belakang. Waktu Isya. Ithna Ashar wa Ithna Ashar. Sabiah Ithna Ashar. Jam 7 lewat 12. Nah. Jadi dalam hal ini kita pahami baik-baik. Sebelum masih ada waktu sekitar 6 menit kita tambah saja biar selesaikan. Kemudian bentuk penyimpangan yang ketiga yaitu takyif, membagaimanakan, yaitu
Apa yang dimaksud dengan takyif? Membagaimanakan. Membagaimanakan yaitu menetapkan bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contohnya seorang membagaimanakan itu tidak mesti menyerupakan. Membagaimanakan tidak mesti menyerupakan. Tapi menyerupakan mesti membagaimanakan. Ya, menyerupakan mesti membagaimanakan, tapi membagaimanakan tidak mesti menyerupakan. Contohnya umpamanya tingginya seperti lebarnya. Maka ini membagaimanakan tapi tidak menyerupakan. Ya. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menetapkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu selamat dari bentuk takyif membagaimanakan. Maksudnya apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menetapkan isbatul wujud atau isbatul makna, la isbatul kaifiyah. Isbatul wujud, isbatul makna, menetapkan makna, menetapkan adanya nama dan sifat tersebut, tapi tidak menetapkan bagaimananya. Kenapa tidak menetapkan bagaimananya? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan bagaimananya. Makanya para ulama Ahlussunnah wal Jamaah ketika menjelaskan umpamanya beberapa sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala mengatakan yanzilu bila kaif. Turun tanpa bagaimana. Yaghdabu bila kaif. Yadhaku bila kaif. Allah Subhanahu wa taala tertawa tapi tidak tanpa bagaimana. Artinya tanpa membagaimanakan, tanpa kita menetapkan bagaimananya. Artinya kita tidak menetapkan bagaimana, kita tidak tahu bagaimananya. Kita tidak tahu bagaimananya. Semua sifat ada bagaimananya. Tapi bagaimananya ini ada yang diketahui dan ada yang tidak diketahui. Dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kita tidak tahu bagaimananya. Tapi kita mengetahui maknanya. Yanzilu, Allah turun, tahu artinya. Turun tahu maknanya. Tapi bagaimananya kita tidak tahu. Kenapa kita tidak tahu? Karena yang ada penjelasan dalam wahyu turun, tapi tidak ada penjelasan dalam wahyu bagaimana turunnya. Ya, bagaimana turunnya. Oleh karena itu kita tidak menetapkan bagaimananya. Oleh karena itu dalam hal ini bagus sekali kalian hafalkan perkataan Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika ditanya tentang istawa. Beliau mengatakan al-istiwa'u ghairu majhul wal kayfu ghairu ma'qul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Al-kayfu makna al-istiwa ghairu majhul, bukanlah sesuatu yang tidak diketahui, diketahui maknanya. Al-istiwa diketahui maknanya. Tapi wal kayf bagaimananya ghairu ma'qul, tidak bisa dipahami dengan akal. Tidak bisa dipahami dengan akal. Wal imanu bihi wajib, beriman dengannya wajib, was su'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentangnya bid'ah. Dan perkataan Imam Malik rahimahullah ini adalah merupakan perkataan emas yang bisa kita selalu pakai dalam sifat-sifat yang lain. An-nuzul ghairu majhul wal kayfu ghairu ma'qul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Ad-dhahik, ketawanya Allah Subhanahu wa taala ghairu majhul, maknanya diketahui. Wal kaifu ghairu ma'qul, bagaimananya tidak bisa dicerna dengan akal. Wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Kenapa? Ada dua kaidah yang selalu disebutkan oleh ulama dalam hal ini. Yang kaidah yang pertama,
Al-kalamu fis sifat kal kalami fil dzat. Berbicara tentang sifat sama kita ketika berbicara tentang zat. Sebagaimana zatnya Allah Subhanahu wa taala kita tidak tahu bagaimananya, maka sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bagaimananya juga kita tidak tahu. Tapi maknanya diketahui. Kaidah yang kedua, al-qaulu fi ba'dis sifat kal qauli fil ba'dil akhar. Berbicara tentang sebagian sifat itu sama dengan berbicara tentang sifat yang lainnya. Sebagaimana sifat yang lainnya seperti ini kita berbicara, kita imani, kita tetapkan, maka sifat-sifat yang lain juga kita tetapkan. Ini dalam masalah al-kaifiyah. Ya. Dan orang yang membagaimanakan takyif, membagaimanakan itu terjatuh pada hal itu karena sesungguhnya dia menyerupakan dulu. Ya, menyerupakan dulu kemudian dia membagaimanakan. Sama, semua sebenarnya yang juga yang ta'til tadi meniadakan itu sesungguhnya dia menyerupakan dulu dalam pikirannya, menyerupakan kemudian meniadakan. Kemudian yang keempat, wala tamtsil. Sifat menyimpang yang keempat dalam tauhid asma wa sifat yaitu menyerupakan. Ya. Turunnya Allah seperti turunnya makhluk. Tangannya Allah seperti tangannya makhluk. Dan seterusnya. Maka ini adalah sifat yang menyimpang. Bagaimana mungkin Allah seperti makhluk sedangkan ya antara makhluk dengan makhluk yang lainnya saja saling berbeda. Bagaimana mungkin makhluk yang serba lemah disamakan dengan Allah yang serba sempurna? Ya. Dan dalam menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala bukan kemudian kita menyerupakan. Laisa kamitslihi syai'. Bahwasanya tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun juga. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu apapun juga. Hal ta'lamu lahu samiyya? Apakah kalian mengetahui ada yang serupa dengan Allah? Tidak ada. Fala taj'alu lillahi andada. Janganlah kalian menjadikan sesuatu yang serupa dengan Allah. Fala tadribu lillahi al-amthal. Janganlah kalian membuat penyerupaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada. Ya, ini yang menyerupakan Allah dengan makhluk bertentangan dengan dalil sam'i, bertentangan dengan dalil aqli, bertentangan dengan dalil fitri. Begitu banyak dalil dari sam'i, yaitu dari dalil Quran dan Sunnah yang meniadakan penyerupaan Allah dengan makhluknya. Begitu juga secara akal. Kalau saja ada orang mengatakan bahwasanya kepalanya gajah seperti kepalanya semut. Kepalanya gajah seperti kepalanya semut itu diketawain karena tidak masuk akal. Maka jika saja antara makhluk dengan makhluk yang lain itu berbeda, apalagi antara makhluk dengan Khalik, antara makhluk dengan pencipta, tentunya jauh lebih berbeda. Ya. Makanya ya dalam hal tamtsil ini ya adalah merupakan bentuk penyimpangan, dan para ulama menyimpulkan dua, yaitu ahlut ta'til dan ahlut tamtsil. Ahlut ta'til dan ahlut tamtsil, yaitu orang-orang yang meniadakan, mengingkari maksudnya dalam hal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang menyerupakan. Ya, yaitu menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Dan ahlus sunnah wal jamaah menetapkan tanpa menyerupakan dan meniadakan tanpa mengingkari. Maksudnya meniadakan apa? Meniadakan apa yang ditiadakan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Jadi
Ini penjelasan tentang 4 sikap sifat menyimpang dalam tauhidul asma wa sifat. Ya, demikian ya pelajaran kita pada malam hari ini. Semoga dipahami istilah-istilah yang disampaikan tadi, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita di atas kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan karunia untuk kita semua, dan ditetapkan di atasnya dan tidak bergeser darinya. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.